Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifa Khairunisa dari kelas 11.5 kelompok 1. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya sendiri, kelompok 1, yang membahas tentang hubungan ukuran sepatu dan tinggi badan. Sebelumnya di kelompok kami itu beranggota 6 anggota yang terdiri dari Ali Syarifah sebagai ketua, saya sendiri Alifa Khairunisa, kemudian ada Validia Hanisa, Maulianza, Takyudin, dan yang terakhir ada Pratama Nur Fajri. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat mengumpulkan sebanyak 40 data yang dimana terdapat perempuan semua. Sebagai contoh, di sini ada Cinta dengan tinggi badan 146 dan ukuran sepatunya ada 36. Kemudian, di sini ada hasil dari diagram pencar yang kelompok kami dapatkan. Dari hasil diagram pencar yang kelompok kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari diagram pencar yang menggambarkan hubungan antara ukuran sepatu dan tinggi badan adalah korelasi positif yang kuat, atau strong positive correlation, yang dimana berarti korelasi antara dua variabel yang bergerak ke arah yang sama secara bersamaan dengan nilai koefisien korelasi mendekati 1+. Namun, dalam konteks ukuran sepatu dan tinggi badan, itu artinya semakin besar ukuran sepatu, maka semakin tinggi badan seseorang. Namun, pola korelasi ini tidak sempurna. Ada beberapa variasi di setiap ukuran sepatu yang menunjukkan bahwa faktor lain juga bisa berpengaruh terhadap tinggi badan. Selanjutnya, di sini kita mencari koefisien regresi A dan B-nya. Sebelumnya, di sini kita mencari dulu nilai X kuadratnya dan X-Y-nya. Sebagai contoh, di sini punya Cinta dengan ukuran sepatu 36 dan tinggi badannya 146. Untuk mencari X kuadratnya, kita menggunakan ukuran sepatu. Dengan cara 36 dipangkatkan 2 menghasilkan 1296. Dan untuk mencari X-nya, kita dengan ukuran sepatu dikalikan tinggi badan. Dengan cara 36 dikalikan 146 menghasilkan 5256. Kemudian kita hitung semua datanya seperti cara tadi. Di sini kita mendapatkan N-nya ada 40, sigma X-nya ada 1562, sigma Y-nya ada 6400, sigma X kuadratnya ada 61154, dan sigma X-Y-nya itu ada 2500.346. Setelah semuanya sudah didapatkan, kemudian kita mencari nilai B-nya. Dengan rumus N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Kemudian di sini kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus, dijumlah, dihitung, kita mendapatkan hasil nilai B-nya itu 2,70. Kemudian setelah kita mencari nilai B-nya, kita mencari nilai A dengan rumus sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. Di sini nilai yang kita dapat itu A-nya itu 54,56. Jadi persamaan regresinya yang kita dapat itu 54,56 plus 2,70x. Setelah kita mendapatkan nilai koefisien regresi A dan B-nya, di sini kita mendapatkan garis regresi linear. Kemudian di sini kita bisa lihat perbedaan dari diagram pencar dan garis regresi linearnya. Kira-kira apa ya perbedaan antara keduanya? Jadi, perbedaan antara diagram pencar dan garis regresinya itu sendiri, yang pertama, untuk diagram pencar, menampilkan data asli tanpa pola tertentu. Yang kedua, setiap titik menunjukkan hubungan ukuran sepatu dan titik badan tanpa prediksi. Yang ketiga, data tersebar dengan beberapa variasi. Dan untuk garis regresinya sendiri, itu yang pertama menunjukkan tren umum hubungan antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Yang kedua, digunakan untuk memprediksi tinggi badan berdasarkan ukuran sepatu. Dan yang terakhir, tidak semua titik data persis berada di garis ini karena ada variasi individu. Nah, di sini sekarang ada kesimpulan dari kelompok kami. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari hubungan antara ukuran sepatu dan tinggi badan adalah 1. Semakin besar ukuran sepatu, maka semakin tinggi badan seseorang. Yang kedua, pola korelasi jadi tidak sempurna. Yang ketiga, ada beberapa variasi di setiap ukuran sepatu yang menunjukkan bahwa faktor lain juga bisa berpengaruh terhadap tinggi badan. Dari kesimpulan saya sendiri, berdasarkan analisis,
Ukuran sepatu memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan tinggi badan, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu faktor untuk memperkirakan tinggi seseorang. Dan untuk persamaan regresi yang didapat, digunakan untuk memperkirakan tinggi badan seseorang berdasarkan ukuran sepatu, meskipun masih ada variasi individu yang menyebabkan beberapa data menyimpang dari garis regresi. Dan dari nilai korelasi yang didapat menunjukkan hubungan yang cukup erat tetapi tidak sempurna, yang berarti ada faktor lain yang juga mempengaruhi tinggi badan. Secara keseluruhan, ukuran sepatu dapat menjadi indikator tinggi badan, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan karena masih ada faktor lain yang berperan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Bye.